Ada sebuah kota unik di dunia ini yang dibagi menjadi dua bagian dan terletak di negara yang berbeda. Itulah Nogales, satu nama kota, namun sebagian berada di Meksiko dan satunya berada di Amerika. Yang menarik dari kota ini adalah secara tampilan, luar keduanya memiliki berbagai kesamaan, termasuk geografis dan budaya. Namun karena institusi politik yang menaunginya berbeda, satu milik pemerintah Meksiko dan satunya di bawah wilayah Amerika, pada akhirnya menghasilkan sebuah laboratorium sosial dan ekonomi di era modern ini. Nogales adalah sebuah kawasan memiliki kesenjangan yang tinggi. Nogales, Arizona yang berada dalam wilayah Amerika memiliki pendapatan per kapita mencapai $30.000 per tahun atau sekitar setengah miliar rupiah. Sementara Nogales, Sonora yang berada di wilayah Meksiko hanya memiliki pendapatan rumah tangga yang berjumlah sepertiga atau sekitar 175 juta rupiah per tahun. Angka yang kontras itu terjadi pada wilayah yang hanya dipisahkan oleh pagar besi raksasa dalam membedakan kedua negara tadi. Jika kita melihat kualitas hidup dari masyarakat dan kotanya, Nogales, Arizona memiliki angka harapan hidup yang lebih baik. Rata-rata warganya menamatkan pendidikan sampai jenjang menengah atas. Kota di Nogales, Arizona juga memiliki kecukupan saluran drainase dengan jaringan listrik dan telepon, serta jalan raya yang terhubung ke berbagai wilayah lainnya di Amerika. Hal ini tidak lain untuk mendukung kebutuhan dasar warganya terpenuhi. Sebaliknya, Nogales, Sonora memiliki tingkat kriminal yang tinggi, dengan kematian balita yang juga tinggi. Banyak yang berargumen bahwa terpuruknya Nogales, Sonora merupakan dampak dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, di mana banyak dari warganya yang juga putus sekolah. Karena ketidakstabilan tersebut, seringkali pemerintah Amerika menerbitkan peringatan perjalanan karena aktivitas kartel narkoba di wilayah tersebut. Hal inilah yang menjadikan kota Nogales, Sonora menjadi lingkaran setan antara kriminal, isu keamanan, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan birokrasi yang korup sehingga berdampak pada buruknya fasilitas publik. Fenomena tersebut memantik diskusi tentang apa yang menyebabkan sebuah wilayah berbatasan langsung memiliki kesenjangan yang tinggi. Mengingat keduanya memiliki kesamaan faktor geografis dan budaya, bahkan kuman pun bebas keluar masuk dua wilayah tersebut. Tetapi mengapa satu wilayah memiliki kualitas kesehatan yang cukup tinggi dan satunya memiliki angka harapan hidup yang rendah? Di sini faktor historis berperan sedikit penting. Nogales, Meksiko merupakan wilayah jajahan Spanyol dan Nogales, Amerika adalah wilayah jajahan Inggris. Jika kita mempelajari keterpurukan itu sejak beberapa ratus tahun, maka kita akan mendapati bahwa pemerintah kolonial Spanyol memiliki ciri khas dalam mengembangkan koloninya di wilayah Amerika. Pertama, mereka akan mengincar dan menangkap para kepala suku. Hal ini bertujuan agar segala sumber daya dan kekayaan pada akhirnya dapat dirampas. Kedua, dengan tunduknya kepala suku, masyarakat atau penduduk umum nantinya menjadi penyumbang tenaga kerja murah. Secara garis besar, saat kepala suku dan penduduk setempat menyerah sepenuhnya kepada sistem yang dibangun penjajah, maka kelompok penjajah tersebut menjadi elit-elit baru yang dapat membuat dan menegakkan aturan untuk kepentingan mereka sendiri. Kebalikan dari Amerika bagian selatan, pada wilayah jajahan Inggris bukan hukuman dan ketakutan yang ditawarkan, melainkan insentif jika mentaati dan bekerja sama. Inilah yang menjadi cikal bakal pelibatan penduduk lokal dalam sistem sosial yang lebih besar. Meskipun pada awalnya koloni Inggris terinspirasi gaya penaklukan Spanyol, namun mereka menghadapi kegagalan pada berbagai strateginya. Kegagalan pertama adalah sistem kepemimpinan penduduk asli Amerika yang sangat terpecah menjadikannya sulit untuk melakukan penaklukan secara efektif. Selain itu, kepala suku juga tidak memiliki terlalu banyak emas, seperti pada wilayah jajahan Spanyol, sehingga pengorbanan yang dikeluarkan akan lebih banyak daripada reward yang didapat jika menggunakan cara koersif.
Kegagalan kedua adalah luasnya wilayah Amerika Utara dan sedikitnya populasi per kilometer. Usaha untuk menaklukkan wilayah dan menundukkan warga setempat menjadi sia-sia karena suku setempat lebih baik melarikan diri saat kalah berperang dan membentuk kelompok baru daripada harus tunduk terhadap Inggris. Hal inilah yang menjadikan para penjajah Inggris yang datang menggunakan strategi yang berbeda pada tahun-tahun selanjutnya. Satu-satunya cara bagi Inggris untuk menaklukkan wilayah tersebut adalah mengajak penduduk setempat untuk gotong royong dan berinvestasi untuk membangun wilayah tertentu dengan sistem insentif. Keikutsertaan laki-laki dewasa, baik pendatang maupun penduduk setempat, dalam merumuskan hukum atau kebijakan baru juga diakomodir. Pada sekitar tahun 1720, 13 wilayah koloni Amerika Utara telah membentuk institusi pemerintahan lokal yang terdiri atas pendatang dan suku asli Amerika. Warga yang mendiami wilayah administrasi tersebut memiliki hak-hak kepemilikan atas tanah, wilayah, dan properti. Inilah yang menjadikan cikal bakal demokrasi sekaligus pembeda antara jajahan Spanyol di Amerika Selatan dan jajahan Inggris di Amerika Utara. Kembali pada persoalan kesenjangan dan kesejahteraan. Institusi politik yang terbiasa memberikan kesempatan bagi mereka yang mengejar insentif mampu membawa masyarakatnya lebih sejahtera. Hal ini tentu berbeda dengan 3 pendekatan besar yang telah dikenal selama ini. 3 teori besar tersebut adalah berkaitan dengan faktor geografis atau alam, faktor budaya, serta faktor ketidaktahuan penguasa untuk mengangkat kesejahteraan suatu wilayah. Secara sederhana, teori geografi dapat dimengerti sebagai sebuah wilayah atau negara akan menjadi sejahtera karena sumber daya yang mereka miliki. Sedangkan teori budaya mengangkat tentang bagaimana masyarakat yang mendiami suatu wilayah mampu bekerja sama untuk kebaikan bersama. Ketiga, teori ketidakpedulian atau ketidaktahuan penguasa tentang cara mensejahterakan rakyatnya. Meskipun teori ini cukup kuat menjelaskan banyak hal tentang kesejahteraan dan kesenjangan, namun masalah besar masih tersisa dari teori ini. Masalah itu adalah para pemimpin memang sengaja membuat kebijakan dan hukum yang buruk agar menghalangi masyarakatnya untuk semakin pintar dan sejahtera. Tujuannya tentu saja untuk mengurangi dan bahkan menihilkan pesaing yang mampu menjatuhkan dirinya. Lantas apa hal baru yang ditawarkan untuk memahami kesenjangan dan kesejahteraan penduduk sebuah wilayah? Salah satu hal penting dan terlewatkan dari ketiga teori tadi adalah tentang cara memecahkan masalah yang berkaitan tentang distribusi kekuasaan dan pembatasan kekuasaan itu sendiri. Sebuah wilayah mampu menjadi sejahtera karena elit mereka yang berada pada pucuk pimpinan memberikan insentif yang layak bagi siapa saja yang mau berusaha. Sistem yang dibuat harus mampu memudahkan untuk masing-masing individu agar membuat inovasi dan memperoleh penghargaan atas inovasi tersebut. Salah satu bentuk penghargaan yang layak adalah hak paten yang bisa dinikmati oleh inovator. Jika mampu memecahkan masalah ini, maka sebuah wilayah akan mendorong penduduknya untuk semakin makmur. Sebuah wilayah baik itu kota maupun negara sekalipun jika sudah mampu menjawab tantangan pembatasan kekuasaan politik dan memberikan peluang selebar-lebarnya bagi penduduk untuk mencapai kondisi makmur, maka akan menciptakan iklim sirkulasi yang baik, di mana investasi dan pendidikan menjadi landasan utama dalam meraih kesejahteraan.